Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat 1M Property. Sudah lama kita tidak berjumpa dan sudah lumayan cukup waktu yang panjang saya tidak membuat video, dan beberapa waktu terakhir kemarin saya cek ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Salah satunya adalah mengenai pertanyaan kusen dan daun pintu kayu, dimana pertanyaan yang ada menanyakan apabila daun pintu kayu memuai pada saat musim dingin, apakah kusennya aluminium dicoak atau seperti apa? Jadi di sini bisa saya jawab, apabila persoalannya seperti itu, berarti kan daun pintu kayu yang teman-teman buat dalam hal ini, dalam pertanyaan ini, kualitas kayunya, ovennya kurang bagus. Artinya ketika kayu itu diproduksi menjadi sebuah daun pintu, proses oven pengeringannya itu belum maksimal, mungkin baru tercapai 50% atau 60%. Jadi ketika sudah menjadi satu bagian konstruksi daun pintu, saat terpengaruh oleh cuaca dingin dan panas, itu ada perubahan muai susut. Apabila musimnya dingin atau musim hujan, dia akan memuai. Jadi antara daun pintu dan kusen menjadi seret lah, bahasa Jawa itu seret, nggak bisa ditutup, susah gitu. Nah itu bukan kusen aluminiumnya yang dicoak, tapi daun pintunya yang diserut. Tetapi ini perlu diperhatikan, ketika musim hujan kita serut daun pintunya, memang menjadi enak pada saat musim hujan. Nah, ketika musim panas dia akan susut. Nah, di situ persoalan timbul lagi. Ketika musim panas, kemarau panjang, nanti daun pintu yang sudah kita serut, kita longgarkan pada saat musim hujan, pada saat musim kemarau yang panjang akan longgar sekali terhadap kusennya. Jadi ya, sebelum kita memasang kusen dan daun pintu, memang kalau kayu itu mesti diperhatikan sekali kualitas kayunya. Ovennya apa sudah sempurna, paling enggak lah 90% lah, kalaupun tidak mencapai 100% itu masih mendingan. Artinya kalau ada muai susut itu tidak begitu mempengaruhi terhadap konstruksi daun pintunya. Saya rasa untuk pertanyaan itu cukup, jawabannya seperti itulah kurang lebihnya. Untuk pertanyaan kedua, ini ada pertanyaan bagaimana dari sisi harga, apakah murah dan mahal kayu atau aluminium. Sebetulnya material kayu dan aluminium itu masih ada juga material aluminium yang harganya rendah, ada yang batas mahal ada. Kayu pun seperti itu, ada yang mahal, ada yang rendah. Nah, tinggal disesuaikan dengan budget kita. Kalau untuk kualitas umur dan perawatan, pastilah kita memilih aluminium. Tapi untuk kalau kita atau teman-teman sahabat semua cenderung ke menikmati bahannya, ya, artinya kita sambil duduk melihat material kayu itu kan ada tingkat kepuasannya, tidak jenuh seperti aluminium. Mungkin di video-video yang sudah 1M Property buat itu ada penjelasan saya mengenai sisi plus minusnya ya antara kedua material tersebut. Kalau untuk misalnya kita pakai kayu jati ataupun bangkirai, itu memang mahal Pak, mahal sekali dibandingkan dengan aluminium yang cuman kelas ingalum, terus
di bawah itu setara dengan itulah. Tapi kalau disetarakan dengan YKK gitu kan, itu juga kalau dibuat pintu juga mahal. Atau produknya Karang Pilang itu UPVC atau aluminium tapi produknya Karang Pilang, satu unit itu masih bisa harganya setara dengan harga kosen dan daun pintu kayu selevel Kamper, misalnya Kamper Samarinda, Kamper Medan gitu. Itu bandingannya seperti itu. Artinya kalau dipertanyakan untuk masalah harga lebih murah mana atau lebih mahal mana, masing-masing punya bandingan harga setaranya. Artinya kalau mau setara kayu-kayu kelas Meranti gitu ya nggak bisa sebanding dengan produknya Alexindo misalnya, karena Meranti itu kan per kubiknya masih murah, sedangkan di atas Alexindo, YKK dan lain-lain kan satu batangnya sudah aluminium itu sudah mahal sekali. Jadi tidak bisa di Meranti dengan YKK mahalan mana ya, jelas mahalan YKK aluminium, tapi begitu Ingalum atau Alexindo dengan Jati misalnya yang per kubik sampai 24 juta, kadang yang sampai 35 juta hitungan per kubiknya itu masih mentah. Itu disitulah. Jadi di sini kami tidak bisa menjudge mahalan kayu atau mahalan aluminium atau murahan aluminium, murahan kayu tidak bisa. Tinggal bandingannya antara kayu dan aluminium di level mana, itu saja. Terima kasih atas komentar, atas partisipasi teman-teman semua, sahabat semua. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman masih mau ada pertanyaan dan masih mau diskusi soal topik-topik yang 1M Property share videonya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kami akan jawab sebatas pengetahuan kami. Ya, mudah-mudahan dengan lebih banyak pertanyaan, lebih banyak jawaban juga, artinya kita semakin banyak diskusi, semakin banyak jawaban-jawaban yang selama ini teman-teman masih penasaran di alam raya sana, sehingga bisa terjawab apa yang ada di pikiran teman-teman semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe terus 1M Property. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.